gue juga udah dapat hasil kuis kalian tuh, yang kuis berkelompok. Ya kan? Yang ini untuk yang kelasnya Brutno ya. Yang kelasnya Brutno itu materi yang kuis berkelompok itu gue baca-baca sih udah cukup bagus. Cuman kalau yang gue perhatiin, Brutno itu minta lebih detail aja lagi dalam ininya apa penjelasannya. Harganya. Iya, pokoknya minta lebih detail aja kalau misalnya ini. Sama feeling gue nih, kayaknya sih untuk UAS Bu Retno, ini tuh lu pelajarin lagi kuis 2. Kuis 2 yang mana, Bang? Maksudnya? Kuis 2 Bu Retno, ya, kuis 2 Bu Retno. Yang setelah UTS. Iya, yang setelah UTS. Itu pelajarin lagi. Itu untuk BJT-nya. BJT, terus? Nah, terus yang Bu Retno itu materinya ada yang tahu nggak sampai mana? Dit, sampai mana, Dit? Lu kan aku nah. Sampai mana? Sampai FET. Sampai FET. FET AC, Bang. FET AC. Ya. Bentar, gua baca. Aku sampai MOSFET ya? Bukan ada MOSFET. Sorry, MOSFET. Oh iya. Ya, sampai FET-nya MOSFET, Bang. MOSFET, JFET gitu. Kan MOSFET FET. Bukan BJT. Ya, FET itu banyak. Nah, sampai mana? MOSFET. Jenisnya. MOSFET AC, Bang. Udah semua. N MOSFET, J MOSFET, JFET. Enhance, enhance juga udah. Enhance. Berarti kemungkinan ininya MOSFET sih. Soalnya MOSFET yang sering ditanya biasanya. Oke, bentar. Gua ngeliat diktatnya mana sih? Diktat. Oke. Ya udah, kalau gitu gue ini aja dari soal UAS. Gue cuma ngebahas doang lah ya, nggak usah ini. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja ya. Kalau ini nge-review soal UAS tahun lalu. Oke, Bang. Share screen, please now. Entire screen window. Oh, nggak ada. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Udah kan ya? Kelihatan, Bang. Oke. Nah, ini udah pada baca diktat belum? Sebelumnya? Baru tadi. Oke. Ya, bagi yang belum, ini bisa dibaca dulu soalnya. Ini soal tahun lalu. Ini soal tahun lalu kelas Bu Retno full. Kalau gua dulu sama Pak Agus Tamsir sama Pak Taufik. R-nya. Nah, kalau gua dulu belajarnya tuh sama Pak Agus Tamsir nggak masalah hitungan, tapi masalah teori. Nah, sedangkan ini agak teori nih. Semoga gue bisa menerka apa yang dimaksud sama Bu Retno ya. Oke. Nih, nomor 1 itu ada sebuah rangkaian BJT amplifier DC biasing. Nah, betanya itu 60. Nah, pada saat beta 60 itu mengeluarkan IC 1 mA dan VEC ya volt ECE kolektor emitter pada Q itu 5 volt.
Nah, sementara nilai transistor itu ada rentannya 40 sampai 75. Nah, di sini disuruh desainlah atau tentukan harga R1, R2 dan RE agar rangkaian base ini stabil. Nah, nanti di diktat ini udah sesuai apa yang gue pelajarin juga tentang namanya stability DC bias stability. Nanti ada syaratnya tuh di bawah nanti di pembahasannya. Nah, terus ada syarat lain nih. Syaratnya tuh tidak boleh lebih dari 5% dari ICQ, arus kolektor. Nah, apakah desain memenuhi syarat? Nah, berarti tinggal dilihat aja nih variasinya nih. Variasi adalah arus perbandingan antara perubahan harga arus dengan harga nominalnya. Oke, gue bahas per satu-satu aja ya. Nah, gue langsung ke bagian pembahasan. Nah, gue kasih tahu kalau misalnya mengerjakan BJT atau DC bias BJT itu lo harus tahu rangkaian penggantinya. Cara mencari rangkaian penggantinya lo harus tahu rangkaian Thevenin sama volt Thevenin. Pokoknya ini adalah materi dasar di RL1. Rangkaian Thevenin, Norton dan segala macam. Itu lo harus tahu. Kenapa? Karena BJT itu adalah untuk mencari nilai arus. Ya kan? Bisa dilihat nih, kalau misalnya dari sini, pertama-tama disuruh nyari RTH dulu. RTH itu adalah rangkaian yang paralel antara ini. Sebentar. Bersih paint. Terus nih. Nah, ini adalah rangkaian ekivalennya nih, bagian sini nih. R1 dan R2. Pakai rumus yang ini. Didapatlah nanti nilai R2 ini. Nah, kemudian setelah dapat RTH, seperti biasa kita nyari nilai VTH. Kenapa kita harus mencari nilai VTH? Ingat, BJT itu VCCS, di mana yang volt CCCS, arus yang mengontrol arus. Nah, berarti kita harus cari tahu komponen VTH ini untuk mencari nilai ampernya. Nah, ampernya itu dari voltage dibagi RTH, dapatlah ITH atau enggak IB, arus IB di sini. Oke, kelihatan kan IBQ. Nah, sesuai yang tadi yang dibilang di atas, minta yang stabil. Nah, mudahnya karena kan kita tuh cuma nyari yang di atas itu cuma nanya, sebenarnya tuh nanya itu stabil nggak sih? Nah, ada syaratnya nih, sesuai yang udah dikerjakan sama Putra juga ini, supaya stabil tuh syaratnya ini, RTH itu mendekati 0,1 kurung plus 1 plus beta plus RE. Nah, nanti gua kasih juga modul sederhana dalam mengerjakan DC biasing. Tadi gue udah nyari juga materi sederhananya gimana. Nah, udah pas itu kan kita udah tahu nih syarat RTH-nya gimana. Nah, pertama sebelum itu kita harus tahu nih untuk node loop-nya ini. Nah, ini loop sederhana lah ya.
ada di rangkaian RL1 atau RL2 kalau nggak salah pelajaran loop-loopan ini. Gitu. Untuk mencari nilai IBQ. Gitu. Nah, terus habis itu dimasukin. Nah, karena udah sesuai nih. Habis IBQ masukin, dibilang kalau misalnya RTH itu sangat kecil. Ya udah berarti RTH-nya itu bisa dihilangkan, dianggap 0. Nah, berarti emang dari awal nilai RTH itu bisa dianggap 0. Sangat kecil. Itu udah mengikuti cara IBQ, dapat nilai IBQ-nya. Nah, terus nanti nyari IC sama dengan beta kali IBQ. Nah, IBQ adalah persamaan dari yang di atas. Ya udah nanti dapat deh. Nanti ini hasilnya coret-coret dapat beta per 1 plus beta sama dengan mendekati 1. Nah, berarti dapat disebutkan ICQ itu adalah VTH dikurang VBE on per RE. VB-nya itu biasanya 0,7. Kan BJT itu basisnya dasar dari dioda kan. Semikonduktor dioda yang ininya 0,7. Nah, terus habis itu udah dapat nilai ICQ. Nah, sekarang mencari nilai RE. Nilai RE-nya itu sama kayak tadi pakai rumus loop KVL atau KCL ya? KVL. Ya, ini pakai ini KVL. Ini pakai yang KVL yang sumbernya min VCC, ICQ, RC, VCQ, IE, RE. Kan tadi IE kita dapat, IE, ya IE kan di atas sudah dikasih tahu nih. Nah, biar enak kayak gini aja kan berarti. Set, gue copy. Nah. Oke. Oh, udah kelewat. Sorry. Mana sih? Nah, nih. Sekarang mencari nilai RE. RE itu yang di bawah. Ya kan? Dengan kan awalnya kita tadi udah dapat nilai VCE, IE dan segala macam. Nilai ICQ-nya juga. Nah, berarti tinggal dimasukin nih nilai loop yang kedua. Main VCQ, ya terus ditambah ICQ plus RC. Ini ICQ plus RC itu adalah VTH tadi di sini nih. Yang arusnya di sini sebenarnya. Yang di atas, sorry. Nih ICQ kali RC, ya kan? Tambah VCEQ. VCEQ itu dapat dari ini udah dikasih tahu juga kan, kita menganalisis yang 60, ya kan? Nah, terus RE-nya juga, ini RE yang dicari. Nah, dapat nih, min 15, terus ini ICQ-nya tadi 1 milivolt, 1 miliampere, ya kan, dikali RC, 5 kilo. Nah, terus di sini ICQ ditambah ICQ per beta. Ini dapat ICQ-nya. Ini ICQ-nya ada 8 jumlah. Sebentar. Oh, ini salah nih. Ini seharusnya 10 pangkat min 3. Bukan 10 kurang 3. Dibilangin sini. 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 3
per 60 kali RE sama dengan 0. Nanti didapat seperti ini. Nah, dapat nih RE-nya. Nah, terus habis itu diulangi lagi nih. VTH sama dengan ICQ kali RE plus PBE on. Ya udah 10 dikurang ini ICQ apa? ICQ ini ditambah 0,7. Dapat VTH-nya. Ini kayak salah lagi nggak sih? VTH ICQ. Iya, ini salah lagi nih. Soalnya 10 pangkat min 3 dikali ini. Ya. Nah, terus RTH-nya juga didapat. Nah, ya RTH-nya tadi pakai yang kestabilan tadi. Yang di atas tadi di sini nih. Kestabilan. Sini nih. Nah, dapat nilai RTH. Nah, dari nilai RTH dijembrai lagi untuk mencari nilai R1 dan nilai R2. Gitu. Jadi, untuk mengerjakan nomor 1 ini tuh lo harus tahu dasarnya dulu, awalnya rumusnya apa. Terus dengan data yang ada, dengan data-data yang ada, nah lo kerjanya mundur dari depan. Gimana ya bilang ya? Pokoknya dari ujung dari hasil, lo telah dulu ke belakang. Kayak gitu. Kan pertama kita udah dapat ICQ, dari ICQ kita bisa dapat nilai RE, dari nilai RE dapat nilai VTH, dari VTH dapat nilai RTH. Nah, dari nilai RTH bisa kita cari tahu R1 dan R2. Kurang lebih gitu. Nah, ini dapat VTH-nya, terus kan VTH itu ada perkalian VCC, VCC. Nanti dari penjabarannya dapat nilai R1 dan R2-nya seberapa. Begitu. Nah, ini kalian habis itu seharusnya harus membandingkan nilai yang udah kalian kerjain ini diuji lagi, dimasukin tuh tanpa pakai istilah kata stabil. Nah, disesuaikan nilai, apakah nilai yang stabil itu apa sama nggak yang didapat ini R1, R2, R3 sama RE ini. Itu. Nah, apakah nilai desain ini memenuhi syarat? Nah, syaratnya kan tidak boleh dari 5%. Gitu. Nanti perbandingannya dari ICQ-nya ini. Begitu. Ini kurang analisa di bagian situnya. Perbandingan ICQ-nya. Yang gua nangkep sih begitu cara ngerjain nomor 1 ini. Gitu. Nah, terus untuk nomor 2 nah, ini gue bikin baru, gue share. Nah, oke. 2. Perhatikan gambar rangkaian gerbang logika di samping ini. RO 20 kilo. Oke, RO-nya 20 kilo. KN, K itu adalah konstanta, dan tegangan threshold E-type 0,8 V. Tentukan arus IR, oke, ID 1, ID 2, serta tegangan VO jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Oke. V1 5. Oke, ini gerbang logika. Coba kita lihat dari apa yang udah dikerjain. Nah,
Untuk pengetahuan masalah MOSFET, oke, secara overall dulu ya. MOSFET itu kan kita bekerja menggunakan voltage, jadi dia VCCS, ya kan? Jadi arusnya dikontrol oleh voltage. Nah, kita kalau misalnya untuk menganalisa sebuah MOSFET, itu sebenarnya kita nggak perlu mementingkan arus yang ada di daerah gate. Soalnya kenapa? Karena gate itu memiliki impedansi yang sangat tinggi. Di sininya nih. Daerah sini tuh dia mempunyai impedansi yang sangat tinggi nih. Nah, kenapa simbolnya dia nggak nyambung? Soalnya dia pakai field effect transistor. Maka dari itu simbolnya seperti ini. Tuh, oke. Nah, dari pertanyaannya kita telah salah satu yang bagian A. Jika V1 dan V2 sama dengan 0. Nah, berarti kan otomatis dua transistor ini mati kan ya? Kalau MOSFET itu type N, berarti N channel kalau nggak salah, berarti dia harus dicatu positif atau negatif. Ada yang tahu nggak antara positif atau negatif kalau N channel? Gimana? Halo? Ada yang tahu nggak? N channel itu dicatu pakai gate-nya itu harus positif atau negatif? Positif bang, so gue. Positif kan? Nah, ya. So, nah berarti yang kalau MOSFET pokoknya hampir semua FET yang tipe N itu harus dicatu positif. Nah, berarti kan kalau misalnya dilihat dari sini V1 sama dengan V2 sama dengan 0 volt, berarti dia tuh nggak ngebuka gate-nya sama sekali kan? Nah, berarti otomatis arusnya itu yang ada itu malah dia nyatunya ke sini langsung. Itu langsung mengeluarkan nilai V out. Gitu. Nah, karena di sini tidak ada ground dan apa-apa, dilihat dari pengerjaannya, ID1 sama dengan 0 ampere, ID2 sama 0 ampere. Benar kan? Emang berarti nggak ada karena dia open circuit dua ini. Nah, berarti IR sama dengan ID tambah ID2 sama dengan 0 ampere. Nah, ke sini tuh 0 ampere. Nah, dari ini kita pakai rumus biasa KVL. Di mana min VDD ditambah IR tambah RO tambah V0 sama dengan 0. Nah, jadi dapatlah nilai yang VO di sini sama dengan 5 volt. Nah, nilai ini tuh sebenarnya tergantung nanti ada ground apa enggak. Tergantung pada catu selanjutnya. Resistansi yang selanjutnya. Nanti akan berubah lagi kalau misalnya ada resistansi selanjutnya. Tergantung titiknya di mana yang ditanya. Gitu. Oke, lanjut. Terus kalau misalnya V1 yang B, V1-nya 5 volt. Nah, V2-nya 0 volt. Berarti kan M1-nya nyala, M2-nya off. Nah, ini ada peringatannya juga nih. Nah, berarti ID2-nya 0. Nah, perlu diperhatiin juga untuk teman-teman, kalau ngerjain MOSFET, kalian harus hafal rumus ininya, rumus jadinya. Rumus yang ini kalau nggak salah ya. Ada rumus penting tentang yang SGFET, terus Siemens MOSFET, DFET. Nah, itu harus dihafalin. Soalnya kenapa? Nanti ada parameter
yang nggak bisa dikerjain. Ya, satu rumus itu dipakai rumus ini sama ini. Jadi nggak boleh ketukar tuh, makanya harus dihafalin. Itu. Nah, dalam kasus ini kita pakainya E-type kan. Nah, E-type itu pakai rumus yang ini. Nah, dapat 10 min 4. Ini maksudnya 10 pangkat min 4 kayaknya ya. Kayaknya. Yes, ya, 10 pangkat min 4, 0,1 miliampere. Bukan 10 kurang 4. Nah, terus ini 2 dikali 5 kurang 0,8. 0,8 itu apa? Adalah tegangan threshold-nya. Nah, terus V0 min V02. Ya, ini dapatlah nanti persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat itu didapat apa voltage-nya ini. Yang 1 atau yang 2. Nah, ini kayaknya dia. Oke. Dari sini tuh lebih baik ini nggak ngejelasin tentang grafiknya ya. Nah dari sini tuh dicek dulu nih saturasi dari yang dari cara kerja si MOSFET. Nah, cara ngeceknya gampang. V saturasi sama dengan VGS dikurang VTH. Berarti 5 kurang 0,8. Kan kita tadi nyatunya dengan 5 volt kan. Itu 5 volt langsung nih. Nah, dapat 4,2. Berarti supaya di ohmic region VDS harus lebih kecil daripada V saturasi, maka kita ambil V02 yaitu 0,2. Ya, pakai yang ini berarti itu. Nah, itu berarti ada dua kondisi, gimana kita pakai V-nya ini gimana hasilnya, atau kita pakai V yang ini. Itu. Nah, dapat. Nah, tapi kan kondisi ini kita suruh nyari supaya di ohmic region kan. Nah, ohmic region berarti ya udah IR sama dengan 5 dikurang V0 dibagi 2 kali 10 pangkat 4. Ini udah pada tahu kan cara dapetin ini gimana? Ini tuh pakai rumus KVL. Ya, ini pakai rumus KVL. Ini pakai rumus KVL ya. IR, di mana 5 dikurang V0, V0-nya itu yang V0-nya itu dapat dari sini 0,29. Nah, dibagi 2 kali 10 dapat segini. Nah, dapatlah IR. Nah, ID-nya IR dikali ID2. Ini ada ID2 itu berarti pakai yang ini kayak ada yang salah deh. ID. Oh iya, ini kan 0 nih. Tapi sebentar. Bentar. Kalau misalnya ini ID2-nya 0. Ini ada yang tahu nggak ini dapat dari mana? Mungkin gue ada yang ke-skip. ID2, seharusnya ini 0. Kalau misalnya dia mengkaliin IR kali ID2. Kok IR kali IR gitu? Arus kali arus.
ID1 sama dengan IR dikurang ID2. Berarti ini ada yang kurang kan ya? Ya kan? Itu kalinya harusnya kurang, Bang. Iya, ini sebenarnya kurang nih, bukan dikali. Iya, ya. Ini sebenarnya dikurang nih. Ini dikurang. Nah, dapat nilai IR sama dengan nilai ID yaitu 0,235. Nah, ya ini salah tanda nih. Oke. Nah, berarti gue taruh sini. Gue split. Kurang. Iya, tidak kelihatan. Ya udah pokoknya ini dikurang ya hasilnya nih. Ini kurang. Nah, IR sama dengan ID1 sama dengan IR dikurang ID2. Nah, ID2-nya 0 sama dengan 0 sekian. Kenapa dikurangin? Soalnya kan pada dasarnya nilai IR itu adalah penjumlahan dari ID1 nah ditambah ID2. Maka dari itu di sini kalau untuk mencari nilai ID1 berarti kan IR dikurang ID2. Nah, ID2-nya karena 0, maka dari itu nilai ID1 sama dengan nilai ID2. ID1 sama dengan IR, yaitu 0,235. Itu. Nah, gimana kalau misalnya sebaliknya? Benar nggak nih? Ya kan? Sebaliknya nih, V1 0 dan V2-nya 5. Nah, secara ini karena MOSFET-nya sama, tipenya sama, dan nggak dijelaskan tipikal dasar ini sama, atau gimana, itu sama hasilnya kayak di atas. Cuma dibalik aja, berarti ID1-nya 0, ID2-nya sama, berarti IR-nya sama, V0-nya, ya V0 yang dicari adalah 0,29. Gitu. Nah, gimana kalau kondisinya ini dua-duanya nyala? Nah, kondisinya dua-duanya nyala berarti kita harus mencari dua nilai, di mana ID1 ini yang ini gua hapus dulu. Nah kan ini udah terlihat jelas nih. ID1 sama dengan ID2. Kenapa? Soalnya MOSFET-nya sama, voltage yang diberikan juga sama. Ya udah, secara otomatis kita bisa mengasumsikan kedua arus tersebut itu sama. Maka dari itu IR sama dengan ID tambah ID2. Nah, bisa dibilang ID2 sama dengan IR dibagi 2. ID2 sama dengan IR dibagi 2. Ya kan? Karena sama kan? Nah, terus dapat lagi IR sama dengan 5 dikurang 5 volt V0 bagi 2 kali 10⁴. Nah, kita nggak tahu nilai V0-nya berapa. Ya kan? Nah, dari sini kita cari dulu nih, salah satunya aja nih. ID1 sama dengan K. Nah, ID-nya kita cari, kayaknya kita udah dapat. VGS-nya tadi 5, VTH-nya udah dapat 0,8. Nah, yang kita cari V0 min V0 kuadrat. Nah, ID-nya kita ubah pakai ini. Jadi IR. Gitu. Nah, nilai IR adalah ini. IR 5 sama dengan IR sama dengan 5 min V0 per 2 kali 10⁴. Tuh. Nah, terus kemudian
eh oh ya, ini dari sejauh ini ada yang kebingungan nggak? Ini dapat dari mana nih? Rumus ini nih. Ya ini nih, pokoknya. Kalau ada yang kebingungan bilang dong. Kasih tahu. Ini rumus kalau kalian nanti belajar, oh ya, dapat op-amp nggak ya? Kira-kira. Ya pokoknya nanti pelajaran op-amp, rumus ini tuh berguna banget untuk mencari nilai arus, yaitu nilai voltage yang di titik awal dikurang titik akhir dibagi resistannya. Itu dapat nilai IR. Nah, oke, balik lagi ke soal. Nah, dari ini IR-nya udah dapat kan? Ini kita masukin ke sini. Ke ini. Ini biar enak kali ya. Nah. Oke. Nilai yang ini dimasukin ke sini. Nah, dari nilai ini dapatkan kayak gini nih. 5 sama min V0 dibagi 2 kali 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 10 pangkat min 4. Bukan 10 dikurang 4. Min 4. Nah, terus dikali biasa 2 kali ini VGS kurang VTH min V0. Ini. Udah mengikuti rumus-rumus, dapat persamaan kuadrat. Ini. Dapat rumus. Persamaan kuadrat. Nah, terus pakai rumus ABC. Ya, pada tahu lah ya, rumus ABC. Nah, dilihat lagi alasannya yang tadi di atas. Ingat, kita nyari yang supaya di ohmic region. Nah, berarti VDS-nya harus sama dengan lebih kecil dari VDS saturasi. Nah, kita cari dulu nih VDS saturasinya berapa? 5 dikurang 0,8. Udah, berarti yang kita ambil yang ini. Gitu. Itu untuk nomor yang ini, yang D. Pertanyaan udah kan? Oke, ini buat nah, oke, udah berarti udah semua kan nomor 2. Nah, terus sekarang lanjut ke nomor 3. Ini control new set. Ini yang sama Burutno pernah diajarin tentang rangkaian amplifier nggak? Amplifier MOSFET. Masih ingat gue. Kalau misalnya pernah kan? Pasti pernah kan diajarin rangkaian MOSFET? Pernah. Nah iya, soalnya kayaknya sih yang berceritanya tuh yang bisa dianalisa gitu. Kayak tadi nomor 1 kan BJT benar-benar cara menganalisa, mendesain amplifier dari BJT itu gimana caranya. Terus nomor 2 itu biasanya rangkaian itu untuk mencari nilai arus-arus yang melewati pada MOSFET-MOSFET-nya kan. Nah, yang ketiga biasanya itu adalah ya ini amplifier. Berarti dia itu pakai AC.
Nah, terus kita perhatiin nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 yang diketahuinya ini. Oke. Oh, dia ada langsung memparalelkan R1 dan R2. Nah, ini biasa kalau kan tadi gue bilang kalau misalnya di MOSFET itu fokusnya pada voltage-nya kan. Nah, kenapa diparalelkan? Kita itu tujuannya tuh mencari voltage divider yang pada di titik ini. Di titik ini nih. Nah, ini nih di sini. Nah, voltage divider. Tujuannya udah sampai situ aja. Kalau misalnya di MOSFET. Tuh, nah terus bentar, perhatikan desainlah R1, RD. Oh, ya. Bisa kelihatan dari sini. Berarti ini ngerjainnya dari belakang, dari hasil mundur ke belakang. Nah, seperti biasa biar gampang kita define dulu nih variabel-variabel yang ada. Nilai konstantanya ini kita udah ada. RD-nya 33, VDSQ berarti dia itu yang ini. VDSQ yang ini. Ini VDSQ. Nah, VGSQ berarti yang ini. Nah, MOSFET itu bekerja ditentukan pada VGSQ-nya. Nah, dari VGSQ kita dapat nilai ini Q point-nya. Nah, nilai Q point didapat dari mana? Penentuan dari nilai ID sama sini VDD-nya. Tuh. Nah, VDSQ. Nah, sekarang kita cara mencari nilai R1, R2, dan R0. Pertama, kita mencari VG. VG itu adalah voltage divider antara R1 dan R2. Kan, udah pada tahu kan rumusnya. Nah, terus VG min VGS sama dengan 0. Ya, karena di sini kan source-nya 0 nih. VG itu sebenarnya ini nah, nilai VG ini tuh nilai VGS sebenarnya itu adalah VGS sama dengan VG dikurang VS. VGET dikurang VS. Sorry. Maksudnya VGS itu adalah voltage yang di antara di gate sama S di source. Karena di source-nya 0, ya udah berarti harusnya sih VG min VGS sama dengan 0. Gitu. Atau enggak, biar nggak bingung, udah langsung aja VG dikurang VGS harus sama dengan 0. Kecuali kalau misalnya di daerah sini itu ada voltage-nya. Nanti nilai VGS-nya itu berbeda lagi. Ya, ini pokoknya biar gampang ikutin aja dulu deh. VG min VGS sama dengan 0. Oke. Nah, karena di sini tidak ada voltage dan segala macam, adanya ground, berarti
Langsung aja VG sama VGS. Berarti nilai di sini itu adalah nilai VGS atau VG. Nah, nilai VG-nya itu dari mana? Ya, itu adalah pembagi tegangan dari sini. Nah, dari yang udah didapat dari gambar nih, kita harus ngesesuaiin dari gambar. Dilihat dari sini, VGS-nya itu 2,41. Nah, berarti kita bisa ngambil VGS sama VG. VG berarti 2,41. Nah, dari sini ini berarti. Nah. Ini itu ke sini. Nah, terus ini akan kita cari dari sini. Nah, terus didapat nih kan para R1 para R2 sama 1,45. Nah, berarti R1 dikali R2 per ini paralelnya. Jadi R1 tambah R2 berarti R1 dikali R2 dibagi 1,45. Nah, ya udah, berarti di sini masukin lagi ke sini. Ini masukin ke sini. Nah, terus yang nilai ini masukin lagi ke sini. Digabungin lah pokoknya biar dapat nilai R2. R mana yang bisa dicoret sore? Nah, dari situ kita ke sini. Nah, kan bisa dilihat nih. Dari sini berubah jadi kayak gini. Nah, di mana yang dicoret itu seharusnya. Nah, ya ini kan bisa dicoret nih. Seret. Nah, keganti kan. Nah, dapat nilai R1-nya. Nah, dari nilai R1 kita bisa dapat nilai R2. Nah, dari nilai R2 ini kita bisa mendefine nilai. Oh, udah sih. Bentar, apa lagi yang kurang? Oh, nilai RD di sini ya. Nah, oke, selanjutnya dari itu untuk mencari nilai R1 dan R2. Dan untuk mencari nilai RD berarti kita udah dapat nilai ID. Nah, ID-nya oh ya, ini udah dikasih tahu malah. Nilai ID-nya ini. Nilai ID-nya 2 miliampere. Ya. 2 miliampere kali RO sama dengan 7 VDSQ sama dengan 0. Nah, ini kan kita ngelihat nilainya dari sini juga bisa nih. Karena dapat ini nih, 2. Nah, ini nilai ID-nya di 2. Berarti dapat nilai RO-nya 2500 ohm. VDSQ. Oh ya, berarti ini data-data ini dapat dari grafik, ini dapat dari gambar, ini juga dapat dari grafik atau dari pertanyaan. Nah, dicari ini. Oke. Nah, kemudian kita menggambarkan model AC sinyal. Ini cuma disuruh gambar. Nah, rangkaian
rangkaian sederhananya atau rangkaian ekuivalennya adalah ketika MOSFET itu bagian sini itu adalah VGS. Ini VGS. Oke. Lebih enak kayak gini. Ini kita lihat. Ini. Terus gue gambar juga ya. Nah, secara praktisnya, kalau misalnya mau membuat gambar secara teorinya ya, gambar DC rangkaian ekuivalen untuk menganalisa AC, nilai ini tuh dianggap ground dulu. Ini di groundin dulu, ini kan R1 dibuat ground, terus ini dibuat ground. Nah nanti nilai yang ini itu jadi di sini. Yang di sini titik ini, nilai VI itu adalah titik di sini. Gitu. Ntar untuk teori dasarnya sih nanti kalau misalnya ngambil di RE lanjut lah, adik kasih tahu. Ini tentang radio frekuensi gitu-gitulah. Nah, terus habis itu ini untuk kita menganalisa inputnya, bagian inputnya. Nah, oke. Nah, habis itu kita analisa di bagian sisi sini nih. Nah, rangkaian pada sisi ini, rangkaian ekuivalennya seperti ini. Di mana ini adalah VGS. Ini di sini VGS. Ini gue ganti warnanya. Ini. Nah, terus nanti nilai RD itu adalah sebenarnya tuh bisa gue asumsikan kalau RD itu kayak hambatan dalam pada MOSFET ini sendiri. Kalau asumsi gue seperti itu. Nah, terus dia itu paralel sama RD di sini. Ini. Ini RD itu bagian di sini. Nah, ini VGS itu ada di sini. Begitu. Rangkaiannya seperti itu. Nah, kenapa arahnya ke dalam? Ini tuh asumsi dasar kita aja sih. Maksudnya kita mengasumsikan itu ada tegangan di sini. Nah, dia tuh arahnya ke dalam. Nah, karena ada tegangan, kita mengasumsikan seperti itu, kita juga bisa beranggapan ada namanya impedance di sini. Di daerah sini nih. Impedance output. Itu nanti itu pelajaran di LMAX sih sore tentang impedansi dan segala macam itu. Oke, nah terus ya ini tanya nih impedansi input dan output dan penguatan tegangan rangkaian. Nah sekarang masuk ke hitungannya. Kalau untuk MOSFET pada AC analisa itu biasanya udah plug rumus, jadi apalin aja. Kalau misalnya ada cheat sheet, tulis rumusnya. Nah, ini udah sesuai. Mencari impedansi input V1 sama dengan I1 dikali paralel dari R1 dan R2. Ya. Ya, paralel tadi. Terus Z ini Z input berarti V1 dikurang VI dibagi II. Harus I. Nah, di mana I-nya ada di atas. V-nya di atas diganti
Nah, di sini masih kosong. Set. Nah, salah. Ini. Nah, bisa dilihat di sini, berarti kan set v ini. Nah, ininya jadi begini, dapat nilai z inputnya. Nah, nilai ininya sama nih, z outnya itu berarti adalah, ini bisa dilihat dari gambar, ini kan R kecil, D kecil, paralel sama RD besar kan. Nah, kedua ini itu bisa kita asumsikan sebagai output. Tuh. Nah, ini biasanya sih nilai RD itu ada spesifikasi dari MOSFET-nya itu sendiri. Hambatan dalam lah kalau ya yang bisa gue asumsikan, hambatan dalam nih RD ini. Tuh. Nah, terus penguatan tegangannya gimana? Berarti nilai AV, ya penguatan berarti nilai output dibagi dengan nilai input. Gampangnya gitu. Nah, nilai VI sama dengan VGS. Nah, VI sama dengan VGS. Oh ya, kalau misalnya udah di AC analisa, kita VI-nya itu adalah VGS, di mana kita tidak lagi memakai yang ini. Benar nggak tuh analisa gue? Satu kan ya? Nilai tegangan threshold 1. VI. Oh, VGS. Tetap harus nyari nilai VGS-nya dulu ya. Ya, berarti kita nggak bisa asal masukin nilai. Soalnya di soalnya juga nggak ada V1-nya berapa, berarti kita cari dulu. Tapi rumus untuk nilai AV itu ini. Nah, kita harus tahu nilai VOUT-nya berapa. Nah, nilai VOUT itu ada nilai GM-nya. Nilai GM itu adalah sebuah penguatan dari MOSFET itu sendiri. Gitu. Nah, untuk mencari GM, dikasih tahu adalah ini. Nah, biar enak ini aja. Penguatan tegangan. Terus. Oke. Penguatan tegangan rangkaian. Nah, berarti nilai AV, VO per VI. VI-nya sama dengan VGS. Dianggap nilai VGS sama dengan VI. VI yang input dari sini. Soalnya kalau udah main arus, ini tuh bisa dianggap di sini. Nah, VI-nya ini bisa di sini. Ini kalau misalnya mainnya udah pakai AC ya, anggapannya seperti itu, VI sama VGS. Ntar untuk lebih lanjutnya belajar di area lanjut. Nah, kemudian dari situ VO sama dengan ini, AV-nya dimasukin. Ini masukin ke sini. Yang ini masukin ke sini. Ya, terus karena sama-sama VGS bisa dicoret. Jadilah AV sama dengan min GM kurung RD paralel dengan RD besar.
Nah, AV sama dengan kan udah dapat paralelnya berapa. Nah, untuk mencari ininya, kita nyari perbedaannya dulu nih. GM sama dengan delta ID per delta VGS. Nah, cara cari gimana? Pakai ini. Oke. Nah, nilai-nilai yang ada di sini tuh kita berpatokan dari grafik. Seperti ini. Kan tadi di sini ketika ID sama 2 ampere kan. Q point-nya di 2 ampere kan. 2 miliampere. Sini berarti bisa buat garis ini. Set. Nah, ini di sini. Nah, VGS-nya berarti juga dari sini. Set. Nah, nanti dimasukin nilainya berapa nih ke atas. Nilai-nilai ini dimasukin di sini. Dapat nilai PT. Tuh, nah terus dimasukin lagi nilai ketika ID-nya sama dengan 4 miliampere. 4 miliampere ketika dia saturasi. Sini. Ini. Oke. Nah, terus dapat nih nilai untuk mencari nilai VGS-nya. Ketika ID sama 4, 4, lalala 2 sama dengan VGS min 1, VGS sama 1. Nah, ini ID itu dikurangin sama yang tadi selisih yang ini awal. Delta itu yang sesudah dikurang yang sebelumnya. Berarti patokannya ini dikurang sama ini. Dan 4 milivolt, miliampere, ini dikurangi sini. Oke. Nah, terus dikali 10⁻³ karena miliampere. Ya. Per ini tuh delta, soalnya dikurang. Dan 3 dikurang sama ini. Tuh. Oke. Nah, untuk ini kenapa begini, kita tuh patokannya dari nilai saturasinya. Pengurangannya tuh dari saturasinya. Jadi saturasinya berapa? 4 dikurangi 2, terus 3 volt. Ini VGS-nya 3 volt. Itu dikurangin dengan nilai ini. Ini tuh sebenarnya kayak gini. Kalau grafiknya tuh ada satu grafik lagi kayak gini. Warna hitam sama. Set. Ini lurus. Nah, ini VGS sama dengan 3. Nah, itu didapat dari sini. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, itu dapat nilai GM. Nah, dari nilai GM, kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke sini. Nah, dapat deh nilai penguatannya berapa. Itu dari AV. Nah, terus yang terakhir, rangkaian bekerja di daerah saturasi. Ya, ini berarti kita harus patokannya ke gambar grafik. Ini bisa gua hapus.
pertanyaan apakah benar rangkaian bekerja di daerah saturasi? Nah, lihat. Nah, ini rangkaian bekerja di daerah saturasi. Kenapa? Karena VGS dikurang VT. VT-nya itu threshold-nya 1. Nah, tadi didapat 2,41. VDS. Ya, didapatnya dari sini nih. Yang ini. Yang line kedua ini. Nah, terus dikurang VT 1. Nah, VD saturasinya segini. Nah, dari VDS didapat sama dengan VDD dikurang ID kali RD. VDD-nya itu sumbernya dicatat itu 12. Nah, dikali ID kali RD. ID itu tadi yang dari ini 2 ampere, 2 miliampere dikali 250. Jadi 12 dikurang 7 VDS. Nah, VDS lebih besar dari VD saturasi, maka rangkaian bergerak di daerah saturasi. Itu. Nah, jadi untuk MOSFET itu sebuah MOSFET akan bekerja itu tergantung pada VGS-nya. Nah, penguatannya juga tergantung pada nilai GM-nya ini. GM-nya di sini. Gitu. Oke. Nah, itu adalah 3 soal dari Bu Retno yang cukup analisa sekali sih. Itu. Nah, bentar tadi itu gue sempat baca mana ya? Diktat quiz. Nah, kemungkinan kalian perlu belajar ini nih, belajar dari soal quiz. Nah, ini biasanya belajar dari soal, kalau gue kan belajar sama Bu Retno juga. Kemarin sih karena soal UTS-nya tuh pas gue baca-baca ternyata sama persis kayak di soal quiz ditambah soal tugas harian. Jadi kayak pengulangan tapi angkanya diubah dan ditambah sedikit parameter yang dicari. Nanti kurang lebih kayak gitu sih, palingan gitu. Nah, menurut gue ini yang soal quiz ini tuh udah cukup sebagai untuk sebuah soal UAS di mana benar-benar rangkaiannya cukup susah. Ini multi stage. Parah stage. Ya, tapi kalau misalnya kalian paham tentang BJT analisa gitu-gitu, bisa ini contohnya ini ya. Ini gue ambil yang bagus deh, yang gambarnya bagus. Nah, terus ini gue delete, gue paste. Nah, sebenarnya tuh gampangnya gini, kalau untuk mengerjakan soal quiz ini, kalian perhatiin di bagian ini tuh ada 2 BJT kan. Nah, yang ada kapasitornya lu pisahin kayak gini. Nah, biar gampang ngeliatnya. Oh. Nah, jadinya lu cuma menganalisa dua kali BJT. Terus? Nah, ya udah berarti nilai output yang di sini akan menjadi nilai input yang di stage yang kedua. Oh. Gitu. Gampangnya gitu. Jadi ketika lu punya sebuah sistem gede nih,
lu lihat nilai gambar yang kecil. Jadi lu partisi biar nggak susah. Satu dulu ya. Satu-satu, jangan lu, gue saranin jangan ngelihat wah rangkaiannya banyak, terus banyak resistor dan segala macam, terus lu pusing. Nah ya udah, lu nggak akan bisa ngerjain kayak gitu. Iya, Tapi lu harus tahu, bisa baca mana BJT-nya, mana rangkaian DC biasing-nya. Gitu. Caranya gimana? Ikutin polanya. Ikutin pola yang udah ada. Tuh. Kan contohnya kayak gini nih. Gue butuh sekitar semenit untuk tahu ini rangkaian ada 2 BJT dengan voltage divider 2 kali. Satu masing-masing voltage divider. Gitu. Gimana? Soalnya polanya sama kayak gini. Kayak gini nih. Set, ini gue geser ke sini. Ini juga gue geser. Ini. Kan sama kan jadinya? Kurang lebih. Nah, jangan terdistraksi sama nilai kapasitor. Kalau di RE itu kapasitor itu cuma untuk bypass, ya, cuma untuk bypass. Itu nanti kalau misalnya di RE lanjut belajar bypassnya tuh gimana tuh lebih ribet lagi. Bypass. Jadi untungnya kalau misalnya di RE bypassnya tuh diabaikan, masih diabaikan. Jadi fokusnya ke rangkaian yang kayak seperti ini nih. Iya. Gitu. Ini udah gampang kan? Jadinya kalau misalnya lu bisa jadi partis yang kecil, kelihatan enaknya gambarnya. Nah, dengan cara yang sama, nanti nilainya itu bisa disambung ke sini. Nilai output dari stage pertama nyambung ke kedua. Gitu. Nah, dari penguatan yang kedua akan dikeluarin. Jadi nilai VO itu. VO adalah pembagi tegangan antara ya ini adanya RL. Gitu. Nah, ini kan gambarkan rangkaian ekuivalen model AC RE-nya. Wah, ini pasti pertama kali ribet kan mikirnya kayak gimana? Betul. Nah, ya itu saran gue itu harus tahu pola dalam mengerjakan rangkaian elektronika. Itu. Nah, ini bisa gue ini gue geser dulu. Gue simpen dulu sini. Oke. Nah, ini gue akan tunjukkan. Sebenarnya ini nggak ribet. Ini deh. Sebenarnya itu nggak ribet. Nah, ini kayak gini. Nah, pada dasarnya rangkaian ekuivalen ditaruh di bawah. Rangkaian ekuivalennya itu ini itu kan rangkaian ekuivalennya itu sampai sini nih. Yang rangkaian 1. Set. Nih. Ini rangkaian ekuivalen 1. Terus ini sorry. Rangkaian ekuivalen 1 sampai RO. Nah, terus ini rangkaian ekuivalen 2 sampai RO2. Gini. Nah, di dalam case ini kan ada nama kapasitor. Nah, kapasitor itu kalau misalnya ada sinyal AC, itu akan menjadi nilai
impedance, tahu kan? Z pengganti dulu tuh di SMA kalau misalnya XL sama XC dan segala macam, yang omega L dikali kapasitor, terus ya faradnya berapa, terus kalau misalnya L itu omega L, kalau kapasitor 1 per omega C, nah kurang lebih kayak gitu. Ya tapi case ini cuma disuruh gambar doang. Nah, jadi rangkaian yang pertama akan menjadi ini. Ini cuma sampai sini nih. Sampai sini. Kelihatan kan polanya? Nah, nilai RC ini itu adalah nilai anggapannya tuh nilai ini nih. CC1. Oh, ini RC1. Oh ya, berarti anggapannya itu adalah nilai kapasitor yang ada di sini nih. Ini di sini nih. Seharusnya sih kapasitor yang ada di sini. Gitu. Nah. Atau enggak bisa juga anggapannya adalah di sini, yang ini. Tapi sih gue lebih prefer yang ini. Kapasitor di sini. Soalnya kan namanya juga rangkaian arus bolak-balik arus AC. Nah, ketika rangkaian pasif seperti kapasitor dan induktor dikasih AC, dia akan memiliki hambatan sendirinya gitu. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya yang rangkaian kedua, yang ini akan menjadi seperti ini. Ini. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya dilihat dari polanya, nilai RC ini itu dia adalah kapasitor di sini. Nilai ini akan menjadi RC ini. Nah, nilai RL adalah nilai R load di sini. Nah, nilai RL akan ikut ke sini. Tuh. Jadilah rangkaian seperti yang ada di kanan ini. Nah, biar mempermudah disimpulkan, misalnya R0 sama dengan ta hingga. Kan nilai ta hingga. Nah, berarti ini kalau bisa dibilang nah, lihat aja polanya nih. Berarti kan yang dua ini itu diparalelin jadi ini. Jadi RT1, RTH1. Ya kan? Nah, terus karena nilai RO-nya tak hingga bisa dianggap ya sangat tinggi, jadi open gitu kan. Ini jadi dianggap open, jadi nggak ada. Nah, RC1-nya tadi yang bagian kapasitor itu tetap. Nah, yang ini R3 dan R4 itu jadiin RTH2. Nah, oh ya, jangan lupa nulis bagian sini itu lengkap ya. Tulis beta RE1. Jadi ditulis beta kali RE1 atau RE berapa gitu. Beta RE lah. Jangan sampai nggak ketulis. Kalau misalnya disuruh ngedesain rangkaian ini, rangkaian ekuivalen. Soalnya ada yang gue lihat, ada yang salah, gara-gara nggak nulis tulisan beta. Itu. Nah, terus habis itu dilihat dari sini,
Yang ini sama kan tahingga, jadi saking tahingganya dianggap open. Nah, ini RC-nya itu kapasitor yang tadi, jadi ke sini. Nah, RL ke sini. Oke. Itu untuk cara rangkaiannya. Nah, ini gambarkan ya, tentukan penguatan pada tingkat kedua. Ya udah, kalau misalnya mencari penguatan, polanya itu lo harus tahu DC biasing-nya gimana. Ya kan, nih, udah ini untuk mencari pertama nyari RTH-nya dulu. Kalau gue sih lebih mudah gambar DC analisanya dulu seperti yang di diktat kayak gini, biar nggak pusing. Nih kan ini gambar rangkaian ekuivalennya jadi seperti ini. Gue lebih suka kayak gini sih. Jadi kalau misalnya ini bisa gue hapus, delete. Nah, ini gue copy lagi. Nah, terus ini kan ini rangkaian sederhananya. Nah, tadi kan kalau gue lebih suka di partisi ini. Partisi pertama. Nah, terus habis itu analisa di sini. Ya kan? Dengan cara pakai rumus ini. Atau nggak pakai C yang ada di sini. Ya, ini rumusnya udah bertahap. R ini. Di sini dapat RTH. Terus habis itu nyari nilai VTH. VTH di sini. Dan dapat nilai VTH. Nah, pakai rumus yang ada di sini. Sama kan rumusnya yang dicari IB-nya. Ya, habis dapat itu dari IB. Terus habis itu udah dapat nilai VTH, nilai IB. Nah, masukin nilai ininya nih. Nah, di sini langsung bisa langsung pakai rumus hafalan di sini. Oh, IB-nya dapat. IE. Ya, ini kalian juga harus ingat-ingat rumus dasar yang di BJT kalau misalnya IE itu sama dengan 1 ditambah beta dikali IB. Ya, kalau nggak salah. Seharusnya benar. Kalau IC sama dengan beta kali IB. Itu harus kalian hafalin tuh. Rangkaian rumus dasar yang ada di BJT. Soalnya di sini tidak dikasih tahu. Tuh. Nah, terus habis itu udah dapat nilai IB, nyari nilai IE-nya tadi udah dapatkan. Ini masukin ke sini. Udah. Dapat nilai AV. AV-nya itu dari ini. Berdasarkan ini.
Nah, ini udah deh. VI, fenolnya ini min dan RCI. Tuh, terus coret-coret. Nah, ini coret-coret. Nah, kemudian nilai RE itu dia dapat dari sini. Dari sini nilai RE kecil 26 dibagi IE itu tadi yang beta itu, ya kan? Nah, dapat tuh dikali terus dimasukin ke sini, nilai RC-nya itu dari nilai R kolektor dikasih tahu, dapat deh minus gini. Oh ya, Bu Retno orangnya detail, akan memperhatikan simbol. Jadi sama dengan tulisnya mendekati, jadi agak bergelombang gitu ya. Soalnya karena nggak bergelombang disalahin kemarin. Tadi gue ngeliat beberapa hasil kuis. Gitu. Nah udah ini untuk yang pertama kan, bagian stage pertama. Nah untuk stage kedua kurang lebih sama. Nanti masukin aja yang bedain itu nilai VTH, ya ini RT-nya sama, mencari VTH, RTH sama, dapat nilai IE, ya kan, dapat nilai RE-nya, RE pertama, kemudian, oh ya sama nih, V1 IB 2 dikali beta RE2, dapat ini VO-nya segini. Nah, terus penguatannya V0 per V1 RL. Oh, ya berarti kalau misalnya dari kesimpulannya, untuk penguatan dilihat dianalisa dari DC biasing-nya aja. Seharusnya sih gitu. Ya. Soalnya nggak ada nilai yang dari bersaut ke nilai stage pertama. Gitu. Oke. Ini apa nih? Tentukan ya harga RD. Desain rangkaian pada sebagai. Oh ini. Oh ya jangan lupa juga belajar hal-hal yang sederhana kayak gini nih. Bisa jadi soal bonus yang suka dikeluarin sama Bu Retno. Gitu. Nah, untuk yang ujian sama Pak Tommy kurang lebih yang gue bahas itu sama. Jadi Pak Tommy yang gue tahu sih orangnya teoritis. Jadi akan nanya bagaimana arah arusnya keluarnya bagaimana, terus perhitungannya bagaimana, gitu-gitu. Soalnya kayaknya lisan ya, kayaknya. Tadi sih kabarnya lisan. Nanti dapat info lagi lah sama Pak Tommy-nya itu gimana, ujiannya gimana. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih dari sejauh ini? Udah jam 8:30 juga. Gimana? Bang Hedi mau nanya dong. Apa tuh? Kalau lisan tuh maksudnya bakal ditanya hitungan gitu, Bang? Atau kayak gimana kira-kira? Panik juga lisan.
Kalau lisan paling teorinya gitu loh. Kenapa cara menghitungnya gimana, misalnya IB didapat dari mana, kenapa, terus cara mendapatkan IC itu gimana, terus cara mendapatkan IE gimana. Oh, iya udah deh bang. Gitu, nanti Thank you bang. Senin gue tanya lagi deh. Oke, besok lusa. Yuk, besok lusa. Ditunggu infonya Oke. bang. Oke. Gimana yang lain? Semoga bermanfaat di alur berpikir rangkaiannya. Oke bang. Gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan, lu bisa chat gue langsung, boleh. Kalau ya soalnya gue sibuk ngurusin proyek KP, jadinya ya nanti gue sesempatnya gue bantu sebelum kalian ujian. Gitu. Bang, Apa tuh? ini kan lu record ya. Ini bakal lu share gak kira-kira bang? Gue nggak tahu nih yang record siapa. Oh, ada, ya. ntar bakal ada di YouTube-nya Akpro. Ntar dikasih Oh, kok. siap. Thank you, Kil. Gitu. Yuk. Thank you. Oke. Yuk. Kalau gue ya pokoknya intinya kalau masih ada pertanyaan atau butuh bantuan, boleh banget ya chat gue aja langsung. Tahu ya, kalian harus tahu sih ID line, pasti udah tahu ID line gue apa, nanti tanya Apro-nya aja atau enggak langsung @Hedi Erizal, terserah, mau lewat manapun bisa. Udah gitu aja sih. Kalau masih ada pertanyaan langsung chat aja gitu. Ada lagi? Gimana? Kalau udah mendingin disudahin aja kali ya. Oke bang. Oke? Iya. Oke, udah. Nanti hasil recordingnya bakal di-share. Makasih ya bang. Ya, Oke. makasih juga buat Bang Edi udah ngebantu jadi pemateri di ASIS kali ini. Hebat lu bang, emang keren. Slow. Oke. Bang. Ya udah. Thank you. Sorry banget kalau misalnya gue belum maksimal malam ini, ya karena gue seadanya, belum belajar maksimal juga. Santai Tapi bang. apa yang gue tahu, gue kasih tahu. Ya segitu aja ya. Oke, sekian. Terima kasih atas udah mendengarkan gue malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bang. Thank you bang Edi. Ya. Yo, sama-sama. Semangat Dan gue, bang. Salam. gue bisa live ya. Iya bang. Oke, assalamualaikum.